pernah kau lepaskan dari kasih lewat lembah gelap. Kau temani aku, kerja sama untuk kebaikanku. Mari kita ulas kita mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini jadi iman kami Tuhan, jadi keyakinan kami bahwa bersamamu kami tenang, bersamamu kami aman. Bapa, Engkau mendengar, Bapa Kau mendengar, yes, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, amin, Kau tenahi aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dengan satu suara katakan, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita sembah Tuhan. Percaya dengan Tuhan, berikan buat kami, bawa kesembuhan buat kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Kau mulia, Kau hadir di sini. Bukan Mungkin hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi kita. Mungkin hari nggak semakin mudah. Mungkin jiwa kita kadang berontak. Tapi seperti Daud berkata, tenang hai jiwaku, Tuhan ada. Amin. Tuhan memperhatikan kita. Amin. Tuhan mempedulikan kita. Amin. Karena dari itu tenang jiwaku, tenang hai jiwaku. Amin. Ya Tuhan yang mendengar, ya Tuhan yang memperdulikan kita. Bahkan Dia Tuhan yang menolong kita. Kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu untuk selama-lamanya Engkau Tuhan yang baik. Di sepanjang hidup kami Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kami. Karena dari itu kami berkata, tenang jiwaku, Tuhan ada bersamaku. Tuhan ada memperhatikanku. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai. Kami tenang bersamamu Tuhan. Tenang jiwaku, tenang jiwaku, tenang jiwaku. Oh, tenang jiwaku. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Dia berkata takkan tinggalkan. Dia berkata takkan biarkan. Oh, tenang, tenang. Mari kita putar Tuhan. Suarakan kebaikan Tuhan, nyanyikan kebaikan Tuhan. Surya patah all my life you have been good. All my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. All my life you have been there. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan all my life. All my life you have been so good. Every breath that I am made,
give you everything. Your goodness is running out of me. All my life you have been faithful. Kau Tuhan yang setia. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say, all my life you have been Kau setia Tuhan. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say, I will sing And I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, I will sing of the goodness of God. Oh, yang percaya Tuhan baik, berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, di sepanjang hidup kami, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang takkan tinggalkan dan biarkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berapa siap kita memuji Tuhan. Kita boleh salam kanan kiri dari jauh, boleh katakan kamu hebat hari ini. Memuji Tuhan, biar sukacita Tuhan ada di tempat ini. Kita bersama-sama belajar lagu ini. Lagunya tertawa, biar sukacita Tuhan kawan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Katakan karyamu. Karyamu mempesona, Kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau buang semua gelisah, Kau beriku suka. Katakan, Kau buatku selalu tertawa. Kau selalulah baru dalam hatiku. Mulutku bersona memuji namamu. Mari kita katakan, dari hatiku menyanyi pujian bagimu. Oh, sungguh hati dan ku menyanyi memuji di hadapanmu. Yesus, hadiratmu hadir di sini. Ya Tuhan, ku percaya di hadirat Tuhan ada sukacita, ada tawa Tuhan. Katakan karyamu. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah kami, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku. Katakan lima. Ku bersama memuji namamu. Dari
Sukacita Tuhan mengalir Tuhan. Siap terbang bersama Tuhan, amin. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, janji-Mu menyertai jalan-jalanku, menuntun kami, ku menantikan beri kekuatan. Sama-sama teman-teman. Nama-Mu Tuhan, firman-Mu teguh menopang. Bukan aman. Ya, sekali lagi. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu perintah bagi kami. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu berikut. Siapa lebih semangat katakan? Coba. Mana saya? Dalam kemuliaan, firman-Mu bukan aman di dalam-Mu. Ya, cuma Tuhan saja katakan. Bukan terbang tinggi di awan Bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu. Yeah. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bukan aman di dalam-Mu. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu. Oh, bukan aman. Kami berikan kemuliaan buat Tuhan. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar setiap pujian, penyembahan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan tahta Tuhan. Biar pujian, biar penyembah yang benar ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal kami. Kau mengerti kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Yes. Kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya dan kuasa-Mu Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai. Sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kini aku percaya kepadamu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kembali bersyukur pada pagi hari ini. Kami hadir di gereja ini karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kasih karunia kami hadir di tempat ini. Amin. Mari Roh Kudus tolong kami. Dan kami membiarkan sekali lagi Tuhan dan Roh Kudus untuk menolong kami. Amin. Karena sekali lagi hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu bahwa Tuhan yang tidak terbatas itu akan datang ke kursi kami, Yes, menjamah kami. Yes, Lord. Beritahu isi hati Tuhan buat kami. Dan karena kami percaya bahwa setiap mulut perkataan yang keluar dari mulut hamba ini, biarkan hikmat Tuhan yang keluar. Amin. Amin. Kami patahkan segala roh kebohongan, tipu daya Tuhan, kami patahkan dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kami keluar tempat ini adalah orang-orang yang gampang mengaplikasikan firman Tuhan Amin. dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Kami percaya waktu firman Tuhan ditaburkan, pujian penyembahan diangkat, ada orang-orang yang disembuhkan di tempat ini. Ada yang datang penuh dengan pengharapan kembali, karena pulang penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Amin. Tuhan, kami bukan hanya pemenang, tapi kami lebih dari pemenang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi kami dan tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah.
Beri kerendahan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Boleh buka ya? Boleh. Boleh Pak. Sekian tahun saya bertahun-tahun tidak berjumpa dengan Pak Gembala Saudara Pak Sem. Thank you Pak Sem. Bless you ya. Waduh luar biasa. Kesempatan saya masuk berapa bulan yang lalu saya khotbah di Kerawang sih itu aja. Tapi saya khotbah diundang, mungkin Bapak Ibu tahu di sini ada gembala yang mantan bekas polisi itu Pak ya. Iya ya, Pak Timisela. Nah, beliau panggil saya karena saya habis khotbah di Jakarta di Duta Injil gitu aja. Jadi saya buru-buru lari gitu aja ke sini. Bayangkan saya dari Duta Injil dari pagi itu saya khotbah dan saya masuk sini sore gitu aja. Dan buat saya Kerawang teman-teman saya semua, sahabat saya, saudara, haleluya. Saya datang dengan anak rohani saya, suami istri, Pak Leong, hamba Tuhan juga di belakang Pak Sem, gitu dia. Jadi dia, Pak Leong, suami istri juga hamba Tuhan dan ikut saya pagi-pagi. Saya kayaknya masih kenal ini Bapak yang duduk di depan ini. Saya paham sekali. Pandi ini. Saya hafal gitu aja. Orang Kerawang tuh lama-lama hafal gitu aja. Iya, ini di belakang juga boyin ya. Tahu semua saya itu aja. Saya sama orang Kerawang, makanya tadi ya di jalan, saya ke kamar mandi tadi. Lalu saya ditelepon gini, Pak Riki ada di Kerawang ya. Saya bilang, udah kalau mau ketemu saya di Pasem aja gitu aja itu. Udah sini aja gitu aja kan. Jadi ada berapa banyak gereja pas saya dengar saya ke Kerawang gitu, saya suruh kesini aja. Pak Sem, thank you Pak Sem. Tuhan berkati 7 turunan gitu aja. Amin. Siap. Enjoy Bapak Ibu, enjoy gitu aja. Boleh dikeluarkan materi saya. Nah, saya pagi hari ini punya tema adalah begini. Kenyataan versus kebenaran. Nah, Bapak Ibu begini. Saya 15 tahun lalu saya ngomong grace. Saya dihantam sama semua gereja ngomong grace. Ternyata grace juga Pak Sem. Nah. Dulu saya ngomong duluan tuh. Waduh, dihantam sama grup Anda. Dihantam, saya diundang Joseph Prince di Singapura. Saya ngomong sama Prince. Dia bilang gini, hey kenapa kau punya gereja di Indonesia kayaknya alergi banget dengan grace. Karena kita hidup dengan kasih karunia. Saya setuju dengan kamu. Oh iya, saya ketemu di Hong Kong Paul Ellis gitu ya, tahu kan Mbak ya. Oh itu orang kasih karunia. Udah ketemu gitu aja. Saya kan dari dulu khotbah paling nggak disukai orang, karena kan saya khotbah agak vokal kan gitu aja. Ya vokal grup maksudnya. Nah Pak Bu, sekali lagi, hidup itu memang kita harus hadapi kenyataan, tapi kebenaran lebih kuat daripada kenyataan. Amin. Amin. Yes. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara yang multimedia biar aja ya, biar kita buka Alkitab sama-sama itu dari depan gitu aja. 1 Korintus 10 ayat 11. Nah, saya percaya Anda orang baik, mari kita baca gitu aja. Yang baca diberkati Tuhan, yang gak baca juga diberkati lah. Siap. 1 Korintus 10 ayat 11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Halo, multimedia, biar fokus ke depan ya. Pindahkan. Nah, ayat ini berbicara begini Pak. Dari ayat ini kalau kita bisa lihat, bisa pindahkan. Halo. Next ya. Saya gak bawa orang saya, kalau orang saya udah tahu tuh. Saya ngomong dia pindah. Mayoritas orang percaya seperti orang Israel gagal ke Kanaan. Nah, saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak gagal. Amin. Tapi bangsa Israel gagal di situ loh. Saya beritahu buat saudara. Nah, saya katakan buat saudara, boleh pindahkan, Kanaan bukan sorga. Saudara lihat di situ. Saya pinjam buku Ed Cole dulu sebentar. Ed Cole bilang begini, bahwa tanah Kanaan selalu digunakan Allah sebagai simbol potensi maksimal. Setuju? Bapak Ibu, saya pakai PowerPoint karena saya kan dari dulu terbiasa di Kerawang khotbah agak cepat. Karena kenapa? Saya lahir terburu-buru, gitu aja. Jadi mesti pakai PowerPoint, gitu aja. Nah, saya beritahu bahwa saudara, yang membuat hal ini adalah ini dia,
Apakah saudara dan saya sudah menerima kasih karunia? Ada orang yang memang sudah terima kasih karunia, tapi suka muncul ini dia. Suka muncul yang kata ini dia. Ketidakpercayaan adalah penyebab gagalnya bangsa Israel menikmati kekayaan Kanaan. Nah, kepercayaan kita bahwa begini, itu kuncinya bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan sampai hari ini. Amin. Dia tetap Tuhan sampai hari ini. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi kenapa? Yang harus saudara dan saya membangun hari-hari ini adalah ini, Pak. Nih, kita harus bangun. Saya beritahu bahwa saudara, kaya, miskin, bodoh, pintar, ada yang bisa melawan corona? Nggak ada yang bisa, Pak. Mau pendoa syafaat juga mau tembus susah. Karena kenapa? Saya beritahu bahwa saudara, ini yang harus kita bangun. Boleh dipindah ke next, itu aja. Nah, kualitas iman kita menentukan kualitas kehidupan kita. Halo? Setuju? Nah, hidup kita adalah hasil dari apa yang sebenarnya kita percayai di hati kita. Nah, harusnya ini dia saya beritahu bahwa saudara, kualitas iman kita menentukan kehidupan kita. Nah, artinya begini, saudara dan saya dipanggil bahwa begini, bahwa saudara dan saya harus percaya, saudara bukan hanya beriman, tapi saudara mengambil imannya Kristus di dalam saudara, sehingga saudara bisa beriman. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang harusnya saya beritahu buat saudara. Nah, kuncinya ini, karena kenapa? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi otoritas kepada saudara dan saya. Amin. Saya hari-hari ini, Bapak Ibu, sedang membuat sebuah materi adalah tentang inspirasi. Inspirasinya karena kenapa? Saya beritahu buat saudara, seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang menginspirasi orang lain. Betul nggak Pak Sam? Kita harus menginspirasi. Artinya begini, orang berjumpa dengan saudara, kenal Yesus. Orang lihat saudara, ada Yesus, itu aja. Orang berjumpa dan ngobrol dengan saudara, ada karya Yesus di situ. Amin. Harusnya itu, Pak. Iya. Saya khotbah di gereja kita Injil. Itu di depan tuh semuanya rata-rata mantan kapok, mantan bintang 3, bintang apa lah gitu aja itu. Itu TNI, Polri, apa semua ada di situ. Dan saya duduk, saya nggak perlu sebut. Dan salah satu bintang 3 purnawirawan, dia katakan begini buat saya, bos, ajar kita khotbah yang benar. Kalau yang cuma dikhotbah-khotbahkan, kita terbiasa dengar. Benar nggak Mas Tim? Kita ini jenderal, nggak ada yang jenderal bodoh. Jenderal korupsi ada. Kayaknya nggak enak nih saudara. Ini saya khotbah kita biar, tenang aja. Jenderal bodoh nggak ada. Tapi jenderal yang negosiasi dengan hal yang buruk ada. Tapi dia bilang begini buat saya, tolong ajar kita khotbahkan yang sesuai dengan firman aja. Betul nggak Pak? Jangan bikin telinga kita, jangan bikin senang telinga kita. Lalu dia bilang begini buat saya, coba kamu khotbahkan yang bikin kita mikir. Makanya saya beritahu pagi hari ini saya datang ke sini, saya ajak saudara mikir, karena saya lagi mikir juga nih. Iya kan begitu dong. Kalau di Jakarta banyak cim-cim tuh kalau dengar saya beritahu sebelum saya dan khotbah cim-cim langsung bilang begini. Nah, kalau dia agak susah nih dengar saya. Nah, dia dengar saya agak susah gitu. Tapi kalau yang lain udah gampang, endingnya kemana nih? Lari ke sini nih. Dia bilang ke temannya, abis ini dia ke sini nih, abis ini dulu dia. Tapi kalau saya agak susah, Pak. Agak susah, coba aja. Sekarang kan saya jalan-jalan gitu. Saudara lagi lihat begitu aja. Saudara tahu kalau lagi jalan-jalan begini ke kanan kiri, saya lagi cari tuh hikmat Tuhan keluar. Amin. Supaya saudara pulang juga mikir. Bagaimana Pak Andi? Haleluya. Ini friend itu aja. Nah, saya beritahu ke saudara, pindahkan. Coba saudara pikirkan, boleh keluarkan? Saya ajak saudara pelan-pelan bisa keluarkan semua. Biar saudara mikir di sini, kita lihat. Oke. Selama 400 tahun Olimpiade diadakan, tidak ada seorang pun yang berlari 1 mil. Betul tak? Para pengamat bilang begini, menyatakan mustahil berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Tapi Roger Bannister menolak untuk mempercayai hal ini dan dia berhasil berlari 1 mil dalam waktu 4 menit. Tapi waktu 10 tahun kemudian, setelah itu ada apa? 336 pelari lainnya yang telah mematahkan rekor 4 menit juga. Halo? Amin. Saudara pikir di sini saya main-main? Justru hari ini saudara dan saya harus selidiki ini dia. Pindahkan. Seharusnya saudara dan saya harus selidiki lagi program ulang belief system kita. Ya. Amin.
Kita harus, ini dia, selidiki program ulang lagi belief system kita, sistem kepercayaan kita. Karena begini, ada tertulis seharusnya dasar dari belief system kita yang baru, Pak. 2 tahun 6 bulan ini atau 7 bulan ini, Tuhan nggak lagi porak-poranda. Tuhan lagi bikin senang buat gereja supaya kita mengganti semua sistem kepercayaan kita. Ya. Ya, Tuhan lagi ganti nih. Ada orang bilang begini, pendeta itu mati tuh gara-gara corona. Enggak, kalau udah waktunya pulang aja. Kenapa tidak? Betul nggak, Pak? Saya diundang acara besar di Bandung waktu itu, Pak. Saya berbicara ke beberapa orang. Pada hari itu memang saya nggak enak badan, Pak. Sebelum corona masuk, saya masuk tuh ke Korea dan pulang hari itu berat banget, Pak Andi. Pasien, wow, muntah hampir begini. Itu belum ada tahu corona kayak gitu. Nah, saya berganti sistem belief saya. Bahwa begini, saya percaya bahwa penyakit itu tidak pernah datang dari Tuhan. Penyakit tidak pernah datang dari Tuhan. Amin. Berapa kemudian bulan Maret naik bergejolak kan, corona. Lalu saya katakan, gitu aja. Kau mau foto ya, bayar ya, gitu aja. Siap-siap. Soalnya di Jakarta Jim kalau foto saya dia taruh di Facebook. Bukan dia foto materi dia foto gambar saya, foto saya. Lalu anaknya sama cucunya bilang begini, Popo foto siapa? Nih favorit gue, luar biasa gue. Favorit saya Jim. Favorit saya Jim. Saya tinggal di Kelapa Gading. Kalau saya lagi belanja Jim tarik saya tuh. Lo kalau bawa cewek sombong nih, coba bayangkan. Jim tuh luar biasa. Makanya saya khotbah Jim. Saya khotbah di GB 1C Mandarin. Jim semua sore jam 6. Yang hadir bisa 30 orang. Itu tuh nggak Jim. Semua ada bawa jeruk, bawa apa yang kita makan. Tiba-tiba dia bilang begini, kalau dia yang khotbah gue nggak tidur, siap. Jim. Tiba-tiba kita udah nyanyi nih, Busen. Ada Jim yang duduk di kursi roda, dia udah berdiri. Saya sampai kaget, wah Jim berdiri. Saya bilang, wah Jim sembuhkan. Dia duduk lagi, haleluya gitu. Pas itu saya bilang, Jim kenapa? Itu dia, Pak. Kalau Pak pendeta yang khotbah, pastor yang khotbah nih, ini kita biar udah tua diubahkan. Tapi memang saudara harus diubahkan biar sistem saudara. Amin. Nggak mungkin selamanya Tuhan buat saudara tetap begitu. Hari ini saya percaya bahwa gereja ini sedang masuk new seasonnya Tuhan. Musim barunya Tuhan. Amin. Wah luar biasa. Makanya jangan pindah-pindah, udah sini aja. Haleluya. Amin. Jangan pindah-pindah, sini aja. Pokoknya kalau yang pindah-pindah waktu itu dibaptis Islam dia nggak kena tuh kakinya kena air, udah gitu aja. Jangan pindah-pindah. Bilang ke sebelahnya, jangan pindah-pindah. Udah sini aja. Kalau ditanya gembalanya siapa? Udah, bilang Pak Sam, gitu aja. Jangan ganti-ganti. Di sini banyak, ada A, ada E, semua banyak. Saya pengkhotbah di Kerawang kan ada yang kursinya begini sampai kursinya kayu. Tahu lah kalau begitu kode itu. Ganti sistem kepercayaan saudara. Kalau saudara nggak rubah mindset saudara sama. Padahal Tuhan lagi buat gereja tuh berbeda. Amin. Berbeda loh. Aduh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Berbeda. Di Kelapa Gading ada Cim kalau kita ajak ke gereja lagi. Cim ke gereja. Sehat semua nggak? Kenapa? Takut corona gue. Iya nggak Pak? Takut. Coba ini orang dulu nggak penteng ini paling murah. Sekarang dibutuhin, nggak main-main. Saya khotbah satu gereja di hotel, lupa pakai ini, dipanggil mas satu, Pak pakai dulu Pak, coba bayangkan. Ini murah meriah. Sistem berubah Pak. Amin. Mari buka Alkitab kita. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bapak Ibu masih enjoy? Yang enjoy katakan amin. Amin. Itu dia. Ini jemaat di sini udah jadi keluarga saya soalnya. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Saya minta Bapak Pendeta Aliong boleh baca Pak. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan 13 ayat 20 sampai 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk Israel adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Saudara lihat di sini, ayat ini iblis memakai kenyataan untuk mengintimidasi iman orang percaya. Betul tak? Iya. Itu iblis suka pakai kenyataan tuh. Dia suka bilang begini, kamu akan bisa mampu, nggak begini. Enggak, kita pemenang. Makanya Bapak Ibu maaf ya, saya nggak koreksi gereja ini. Tapi kalau gereja ini panggil pendeta-pendeta yang bikin takut jemaat, lebih jangan diundang. Halo? Iya. Iya. Ada dua yang sering khotbahkan tuh kalau pendeta-pendeta. Hati-hati. Oh iyalah. Itu pendetanya kebanyakan nonton film horor gitu aja. Come on. Tuhan beri kemenangan buat kita. Amin. Ada orang bilang begini, hati-hati loh kalau kamu nggak ini, Tuhan kasih masuk neraka. Hei, tanya sama dia, udah ke neraka duluan belum? Tanya sama dia, ya Pak ya. Makanya saya beritahu saudara, kita bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 7, nanti di depan aja, bila pindahan. Sama-sama kita baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Karena dari sini saudara lihat, for we walk by faith. By faith. Itu by faith. Itu saya beritahu kita hidup karena iman. Amin. Amin. Saya beritahu saudara, Tuhan lepaskan anugerah yang begitu besar buat kita. Bukan untuk anugerah itu, saya beritahu kasih karunia bukan main-main kita jatuh dalam dosa terguling lagi di situ, tidak. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang disiplin dengan hal itu. Iya. Amin. Makanya saya beritahu saudara sekali lagi kuncinya di sini. Nah, saudara bisa lihat ya. Ini saudara bisa lihat ke depan. Tolong bedakan. Nah, pindahkan boleh. Nah, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam Kebenaran. Nah, bedakan kenyataan dengan kebenaran, Pak, Bu. Makanya dia bilang begini, kuduskan mereka dalam kebenaran. Saudara dan saya nggak akan bisa kudus, saya beritahu, tanpa kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak akan bisa kudus tanpa Roh Kudus. Ya, amin. Amin. Jangan coba-coba pendeta dan saudara jemaat berusaha jadi kudus. Saudara dan saya harus bisa kudus karena kenapa? Roh Kudus mesti ada dalam saudara. Kebenarannya mesti di dalam saudara. Ya. Saya masih ingat tuh. Kita yang ngomong 4 orang Mas Em. Kita bikin seminar itu tentang grace. Saya pendeta Jonathan Patiasina, lalu Rubin Ong, Chris Manusama, dan Daniel Alexander. Habis kita semua pendeta se-Indonesia dulu semua tuh ngomong. Habis gitu kita dimusuhin Pak. Ternyata sekarang setelah corona mereka undang kita lagi. Dulu kita dimusuhin ngomong anggo. Aduh. Hidup itu begini Pak. Saya beritahu, hidup itu harus ada grace dan truth. Amin. Kalau tidak ada kebenaran, Anda nggak bisa terima kasih karunia. Amin. Iya. Waktu Anda terima kasih karunia, Tuhan taruh faith-nya dia supaya saudara bisa beriman. Amin. 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 Ya, jangan main-main loh. Saudara sampai hari ini bisnis karena anugerah, apalagi. Makanya beruntunglah yang hari ini punya anak namanya Grace. Kalau mamanya mau marah-marah langsung bilang begini, kamu nih anak tukang nyontek. Mama, kita hidup karena Grace. Mama yang kasih nama Grace. Haleluya. Amin. Makanya di Amerika sekarang semua nyanyi Amazing Grace. Iya. Karena hidup karena anugerah. Amin. Mau apa lagi? Tadi saya tanya sama Pak Sem sudah berapa lama di sini? 10 tahun. Anugerah. Anugerah. Makanya saya beritahu ke saudara, bedakan. Saudara harus bedakan. Nah, saudara lihat ya, boleh bedakan? Ini dia, kenyataan dan kebenaran. Saudara bisa lihat. Nah, pelan-pelan ya, biar saudara mengerti. Pindahkan. Next. Kasih keluar boleh semua. Tang. Nah, saudara lihat. Padang gurun kenyataan, tapi Kanaan kebenaran. Halo? Iya. Kekurangan memang kita kekurangan, kenyataannya kita pernah kurang, tapi kelimpahan tuh kebenaran, Pak, Bu. Amin. Yang ketiga apa? Sakit tuh kenyataan, tapi kesembuhan itu kebenaran. Mari tepuk tangan buat Tuhan.
Dan saya beritahu ada orang bilang gini, Pak, saya hidup hancur. Itu kenyataan, Pak. Tapi pemulihan itu kebenaran. Amin. Amin. Saudara enjoy dengan khotbah ini? Enjoy. Ya, come on. Memang ada kenyataannya, Pak. Kalau ada orang bilang begini, Pak Andi, dulu udah ceritain Pak Andi, itu aja. Saya berkali lagi, ini maaf Bu ya, ini cuma contoh Bu, itu aja Bu. Kalau ada orang-orang bilang gini, Bu, itu Pak Andi itu keliaran. Nah, perlu dicari. Cari. Tapi kalau ada orang bilang gini, Bu, saya dengar suami ibu ini liar. Nggak apa-apa. Liar di dalam Tuhan penting, tapi jangan keliaran di dalam Tuhan. Saudara mikir kan? Liar di dalam Tuhan tuh radikal, Pak. Radikal. Tapi keliaran dalam Tuhan, yang pertama gini, nggak percaya, lari sana sini, pergi ke dukun, pergi gereja. Oh iya, saya dulu khotbah di Tomango. Saya tanya, Ci, ngapain ke gereja? Ngapain ke Gunung Kawi? Supaya toko laku. Kok? Kenapa ke Gunung Kawi? Supaya naik pangkat. Besoknya kita khotbah ketemu dia. Ci, kenapa ke gereja? Supaya toko laku. Kok? Kenapa pergi ke gereja? Supaya naik pangkat. Nggak ada bedanya. Harus beda dong. Beda. Makanya kenyataan versus kebenaran. Kebenaran harus lebih kuat. Amin. Amin, Pak Sam. Makanya 2 Korintus 4:18 pindahkan, coba. Next. Nah, ini dia. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Hidup seharusnya didikte oleh kebenaran, bukan oleh kenyataan, Pak. Amin, Pak Sam. Saudara dan saya hidup harus diintervensi, didikte oleh kebenaran. Iblis selalu pakai kenyataan. Kenyataannya begini, nggak mungkin kamu maju. Enggak, kebenarannya kamu bisa maju kok. Amin. Selama saudara masih di dalam Tuhan, Tuhan tetap buat saudara punya kemajuan. Yes. Amin. Katakan amin. Amin. Itu udah pasti. Kalau orang bilang begini aja, nggak mungkin. Itu mulut dia. Saya beritahu, tapi mulut Tuhan lebih berkuasa. Iya. Amin. Saya beritahu saudara, ini kuncinya. Makanya begini, iman membuat, pindahkan. Iman membuat apa saudara? Iman membuat kebenaran menjadi kenyataan. Setuju? Iya. Amin. Iya, harusnya ini Pak. Waktu saudara beriman, saya beritahu, di rumah saya semua kena corona. Pak! Dari lantai 1, 3 kena. Yang ngobrol sama saya itu, tanpa disadari, saya langsung bilang gini sama yang sebelah anak prodik saya. Kok tes dia nih? Ini kita berempat nih. Coba tinggal berempat tes. Dites pasien. Ternyata positif. Habis itu semua pendoa syafaat itu semua telepon saya. Pastor, iya. Di rumah pastor kena corona? Iya. Bantu doa ya? Iya. Terus? Pastor udah PCR? Udah. Dia ngapain? Tidur. Saya bilang gitu, ya tidur aja. Lalu dia bilang begini, kok pastor tenang-tenang aja? Ya tidur aja. Mau negatif positif masih hidup juga kan? Gitu aja. Iya, kalau udah dipanggil baru pulang mati. Bu, saya tidur sama istri saya Pak. Habis itu saya kena. Ponakan saya sampai saya kena. Saya nggak lagi cerita sedang kuat, tidak. Tapi saya menikmati aja, enjoy ya Pak. Saya percaya, saya ganti biar sistem saya dong. Ini depan saya ini ngobrol, dia udah ngobrol, saya liatin dia nih. Saya tanya yang satu, kamu punya alat nggak? Nggak ada. Coba pergi ke tempat PCR, ke tes dulu. Dites, bener positif Pak. Wah, tinggal kita bertiga lihat-lihatan. Wah, luar kelihatan Pak. Iya, minggu kemarin aja begitu. Saya pergi ke mall, kencing ke kamar mandi. Tok, saya cuma batuk gini, gitu. Sebelah kencing begini. Corona dia, kurang ajar tuh. Kurang ajar tuh. Ternyata tahu nggak? Dia makan, saya makan di food court. Saya makan. Waktu saya makan, saya buka dong masker saya. Ternyata tuh bapak yang hina saya corona. Waktu saya buka dia langsung bilang begini istrinya. Shalom Pak Riki. Suaminya bilang begini, emang kenal? Itu pendeta yang khotbah. Oh, tadi gua ngatain dia corona. Saya langsung bilang, shalom Pak. Dia langsung begini, shalom Pak. Gitu. Terus dia langsung bilang, Pak, saya suka loh khotbah bapak munafik. Lalu di rumah saya didoakan. Malamnya tiba, jam 12.40 PCR. Bunyi email saya. Tung. Ternyata negatif, saya tidur aja.
Ya tidur aja ya Pak. Lalu teman-teman pendeta bilang gini, Pak Ki, pendeta ini meninggal loh, dipanggil Tuhan kena corona, puji Tuhan. Lalu dia bilang, kok puji Tuhan? Dia mau bilang apa lagi? Mau bilang apa? Saya bukan pendeta yang bisa cabut-cabut orang hidup lagi, enggak, bukan. Saya percaya kalau memang waktunya Tuhan panggil, mau corona mau enggak terserah Tuhan. Benar nggak Pak? Iya. Tadi malam saya ditelepon, jam 3 pagi saya ditelepon. Ibu ini udah gak ketemu saya 10 tahun. Pantas saya waktu khotbah, suaminya mana ini? Suaminya pengusaha handal. 3 hari Pak, gak sakit gak apa, tiba-tiba tahu gak kena panas, bang, pergi Pak Sam. Ibunya nangis, karena kenapa? Dia gak tahu tuh istrinya tuh gak tahu suaminya udah pergi. Udah dikubur Pak. Nangis banget. Dicarilah saya. Jam 3 telepon, umurnya udah 76. Nanti sore datang ke ibadah saya. Dia telepon saya begini, Pastor, saya Ibu Retno. Bu, tetap kuat ya. Saya nggak tahu Pak Gunawan 2 tahun lalu pulang. Wow, dia cerita sama saya begini. Lalu dia bilang gini, saya dengar khotbah kamu 2004 tentang kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Coba ya, 2004 kita udah ngomong Pak. Kasih karunia baru dihantam-hantam 7 tahun ini kan kita. Iya. Ibu Sam ya. Apa yang terjadi tuh Pak? Dia nangis, dia bilang begini, Pastor, saya gak mampu karena waktu suami saya dikubur. Tapi itu kenyataan. Tapi saya masih ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat saya. Kita khotbah 2004 loh gitu. Makanya Bapak Ibu jujur, kalau kita udah terima kasih karunia Tuhan, tenang aja. Kalau memang udah dipanggil, udah waktunya itu. Iya, dulu waktu papa saya meninggal kan, semua Pak Peko juga datang Pak. Semua Pak Niko, Pak Gilbert datang. Nah, ii saya ini lucu, ii saya, ini adik papa saya. Orang udah mau pergi ke kuburan, udah jam 4 sore, kan cuaca agak buruk gitu Pak, waktu itu hujan besar. Saya bilang buat dia, udah tutup aja lah, siapa mau lihat. Wah, tahu dong saya, tante saya deh koyak-koyak petinya bilang begini, jangan, masih mau lihat. Saya bilang sama tante saya, masuk gitu aja. Ya, lama-lama lalu tante saya bilang, dasar ponakan pendeta gila katanya. Masuk gitu aja. Dia bukan apa-apa, dia mau dibawa ke kuburan. Lalu dia bilang begini buat saya, kalau nggak beriman, saya beriman karena dia, dengar baik-baik, dia melayani pekerjaan Tuhan dan dia setia walaupun dia pernah punya kekurangan dan pernah punya dosa yang ditebus Tuhan. Saya percaya dia pulang mati kemana. Nah kita tanya ke sebelah kita, pulang kemana matinya? Tanya. Dulu saya khotbah di Kampung Melayu Pak, Jatinegara, GBI. Cim-cim bilang begini ke temannya, lo pulang matinya kemana? Pademangan, coba bayangkan. Orang kita tanya matinya kemana? Pademangan, coba haleluya gitu aja. Namanya cim-cim, kita ngomong cepet. Pas pulang saya tanya, Cim pulang kemana? Dia Pariki mau mati ke Pademangan, kalau ke Jatinegara. Bukan Cim, kalau mau mati surga ke neraka, gak ada urusannya. Hebat tuh Cim. Pas pulang saya mikir, bener juga sih gak ada urusannya sama dia. Betul dong, karena dia masih hidup. Dia harus urus orang yang hidup-hidup. Amin Pak. Prinsip kita jangan mau tuh, kalau ada pendeta-pendeta khotbah gini, saudara-saudara, mati hidup buat Tuhan. Jangan mau, hidup buat Tuhan. Iya, hidup buat Tuhan. Kata orang begitu, enggak, hidup buat siapa saja, mati buat Tuhan. Jangan cuma mati buat Tuhan, hidupnya enggak. Bagaimana Pak? Mikir-mikir, susah kan? Makanya saya bilang susah kalau saya khotbah. Bedakan. Saya beritahu saudara, nih, believing bukan feeling, tapi believing decision. Ya. Setuju? Kita kadang-kadang sistem kepercayaan kita percaya cuma feeling aja, main perasaan gitu aja. Ini maaf Pak, saya udah ganti lama Pak, udah 20 tahun saya ganti cara pikir saya begini. Kita kadang-kadang kalau menyembah nama Tuhan tuh di gereja suka bilang begini, temennya korek, lo rasa hadirat Tuhan, perasaan gua Tuhan hadir deh, pakai perasaan. Kenapa? Waktu menyembah gua merinding. Kalau merinding di kuburan Pak Bu, jangan di gereja. Tuh banyak orang kalau lagi menyembah tuh dia bilang, aduh gue merinding loh. Merinding di kuburan. Saya beritahu sekali lagi, believing bukan feeling, tapi believing decision. Iya. Amin. Harus.
Saya beritahu, saudara percaya karena saudara punya keputusan bersama Tuhan. Amin. Amin. Wow, hari ini saudara bisa tangkap seluar biasa biar saudara rubah cara pandang saudara kepada Tuhan. Udah rubah, sistem kita rubah. Saya tahu di gereja-gereja. Selama kita nggak ganti belief system kita akan tetap katakan Tuhan di mana. Pada Tuhan bilang begini, saya ada di hatimu, saya ada bersamamu. Makanya kata Immanuel suka dipakainya skupnya pendek, Pak Bu. Immanuel suka dipakai begini, Tuhan besertaku. Tapi kalau saudara belajar lagi dalam bahasa Yunani itu, Tuhan di sekelilingku. Ya. Amin. Dia tidak hanya beserta dong. Kalau dia beserta, selesai di situ saja. Tapi kalau dia ada di sekeliling saudara, waktu saudara berbisnis, saudara kerja, saudara bersekolah, kuliah, dia ada di sekeliling saudara. Amin. Itu Immanuel. Amin. Iya. Makanya ini rame banget. Waduh, rame banget. Bapak Ibu gak percaya. Saya pengkhotbah di kandang yang gereja harus ganti namanya. Nggak tahu kalau di Kerawang udah ada apa belum tuh Pak? Yang kata Allahnya dibuang kata Yahweh. Haleluya. Di sini pakai Yahweh itu? Enggak Pak ya. Iya. Ada cim-cim bilang begini buat saya. Pak Riki, sini dulu. Ini sekolahin anak saya dulu pakai sekolah kitab dulu nih. Pak Riki ajar dulu. Kenapa Cim? Saya udah bilang sama mamanya. Ini cucu saya nih yang rese. Kenapa? Dia bilang begini mancimnya. Po, mulai sekarang begini Po. Kalau bisnis kita mau maju Po, kita harus percaya Yahweh. Lalu poponya bilang begini. Cucu kita yang baik. Lu jangan bawa yang lain. Lo berhasil S2, gua ngesekolahin gara-gara Yesus. Enggak, gua gak kenal tuh nama Yahweh siapa aja. Yesus aja. Luar biasa tuh Cim. Lalu saya bilang begini aja, Cim, saya sekolah teologi ya, tapi Cim lebih hebat dari saya. Karena kenapa? Cim bilang begini, udah gak ada yang lain. Udah Yesus yang sekolahin lo dari dulu. Yesus suruh gua sekolahin lo, udah diem aja ya. Luar biasa tuh. Makanya saya beritahu saudara harus ganti tuh semua cara pandang saudara. Udah gak ada yang lain, hanya Yesus bisa tolong saudara. Amin. Amin Pak. Amin. Iya. Saya pinjam ayat ini, boleh pindahkan? Ayat ini bilang begini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali apa saudara? Roh menyerang dia. Roh itu membantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, tubuhnya menjadi kejam. Nah dari ayat ini saudara nanti bisa lihat. Nah saudara bisa lihat ayat ini, bahwa ini dia. Maksud dari ayat ini, ayat 21, 24-nya. Saudara lihat, ayat 23 kita baca dari PowerPoint aja. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Betul? Amin. Lalu ayat 24-nya dia bilang apa? Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pak, Bu, hari-hari ini saudara harus banyak berdoa minta tolong kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu jujur, saya sering khotbah dan berdoa, saya selalu begini, Tuhan turunkan belas kasihan-Mu. Iya, saya beritahu buat saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik, yang selalu mengasihani saudara dan saya. Makanya ayat ini perlu saudara lihat ya, pindahkan boleh. Faith is believing and speaking. Alkitab bilang di Roma begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apa saudara? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan amin. Faith is believing and speaking. Artinya begini, iman harus diperkatakan terus gitu. Katakan terus. Katakan. Ya. Minggu lalu saya khotbah di satu saya Pak Yopi almarhum. Ada orang yang hampir 8 tahun lalu kena cancer stadium 4 gitu aja. Saya setiap hari khotbah kasih WA gitu. Saya bilang begini buat dia, Ibu percaya. Terus karena sembuh, Ibu punya pengharapan, terus diucapkan tiap hari. Bapak Ibu jujur, udah berapa kali pergi ke Amerika, bisa beritahu ke Singapura, rumah sakit apapun. Kemarin waktu saya habis khotbah di ruangan hamba Tuhan, ibadah pertama dia datang ke saya. Di ribuan orang dia datang ke saya dan dia paksa masuk ke ruang hamba Tuhan dan dia katakan begini buat saya. Pak, saya tidak pernah akan lupa Pak, 8 tahun lalu Bapak berkhotbah tentang sukacita. Karena begini Pak, modalnya kita adalah sukacita.
Nah, saya beritahu buat saudara, jangan sukacita ini cuma ada dalam gereja. Keluar dari tempat ini, sukacitanya dibawa dong. Saudara mau tahu, kalau saudara mau tanda sukacita ada dua. Yang pertama, senyum. Kan saya dari dulu saya sering khotbahkan di Kerawang. Senyum itu penting, Pak. Karena kenapa? Senyum yang pertama membunuh penyakit. Yang kedua membunuh ini nih. Bunuh dompet gitu aja. Iyalah. Saya beritahu buat saudara mau senyum kayak apa aja ya buat saya, itu aja orang nggak mau tahu gitu aja. Iya, Encim ini udah 8 tahun dia senyum kepada orang lain. Kalau datang dia senyum, ibu ini senyum terus. Sampai hari ini dia nggak pernah balik lagi ke rumah sakit. Apakah saya bangga? Saya nggak bangga. Karena kenapa? Saya percaya bangga adalah lawan kesombongan. Dan saya katakan begini, luar biasa. Saya bilang sama anaknya, luar biasa mamamu. Imannya luar biasa, anugerahnya juga luar biasa buat dia. Kasih karunia buat mamamu tetap bertahan. Pak, penyakit bawaan kan kalau kena corona paling gampang masuk toh. Tapi ini enggak, dia tetap hidup sampai hari ini. Makanya dia bilang begini buat saya, Pastor, thank you ya. Saya beri semangat terus buat dia. Makanya saya beritahu buat saudara, saudara dan saya adalah orang-orang pembuat semangat kepada orang lain. Amin. Makanya kalau ke gereja Bapak Ibu kalau waktu nyanyi Pak. Jangan lesu-lesu begitu. Makanya waktu saudara datang ke parkiran, waktu mau masuk pintu sini, saudara bilang begini pada masalah, saya mau masuk ke dalam. Nanti kalau saya pulang saya ceritakan. Gitu dong. Amin. Iya, jangan sampai begini, masuk keluar semua kayak muka pasak payak bebasi gitu. Senyum dulu. Pak, Bu, kalau orang yang murah senyum biar pakai ini ditutup, pasti terlihat dari mata. Iya. Saya tuh ditutup sini, udah tutup begitu. Saya berebut masuk, Pak. Iya, ya namanya kan di situ rame gitu gerejanya, masuk berebut, Pak, mau ke WC. Waktu masuk saya berebut, di satu juga mau masuk gitu. Saya senyum aja. Terus bilang, oke Pak, masuk aja, nggak apa-apa. Senyum aja. Lalu Bapak itu bilang gini, Pak, terima kasih ya. Hamba Tuhan, padahal udah mau kencing, udah mau naik khotbah, tapi kita sebagai jemaat didahului. Harusnya begitu dong. Udah pakai begini, senyum. Iya, tuh lihat Pak Andi, lihat dari matanya kan kalau senyum gitu aja, siap. Ibu ya, kalau enggak ibu nggak sayang sama Pak Andi ibu ya, itu aja, luar biasa Bu. Beruntung Pak Andi, anugerah besar buat Anda. Karena kenapa? Amin, ya Pak ya. Kita udah terguling dengan apapun, waduh, udah muter sana sini, waduh, udah jatuh sini, tapi Tuhan tetap sayang, dia cuma bilang gini, welcome, gitu aja, selamat datang. Jangan pernah lihat pendeta di depan sakti loh sempurna, enggak. Besok pas terguling saudara kaget. Ya Pak ya. Saya salah satu orang yang terima. Jadi almarhum Pak Alex. Anaknya udah blacklist dia. Saya khotbah 6 kali. Saya bilang dia, ya kita waktu dia jadi pengkhotbah begitu kan kita masih junior dulu. Ya Pak, ya Pak Sam ya. Waktu dia udah dibuang kanan kiri, saya khotbah 6 kali. Lalu dia duduk di belakang, saya korek buat dia. Ganti saya sekali 2 kali. Saya bilang enggak. Saya pasti ditolak kata dia. Saya bilang saya pasang badan. Saya pasti dihantam, Anda dihantam, saya pulang keluar nggak khotbah. Dia naik loh 1 kali. Saya di depan duduk, saya cuma bilang gini. Jemaat udah bisik-bisik dulu. Dia pernah begini loh, dia begini. Saya balik belakang, jemaat diam. Terus yang kiri ngomongin dia pernah begini. Saya balikin lagi, diam. Cuma dengan mata diam loh. Ternyata saya bilang gitu, Tuhan terima kasih, saya berpengaruh juga loh. Cuma pakai mata orang diam. Lalu Pak Alex bilang begini buat saya, Ricky. Saya bilang, opa kita. Nangis dia peluk saya. Makasih. Tuhan memberi anugerah buat saya, tapi ada manusia yang beri anugerah buat saya. Harusnya saudara adalah orang-orang pemberi kasih karunia yang begitu. Amin. Saudara adalah yang suka orang lempar kasih karunia buat orang lain dong. Saya kayak gereja ini udah gak ada waktunya menghakimi. Saudara mau cari pasien kesempurnaannya, kejelekannya, dia pasti jelek, kekurangan punya. Tapi saudara gak temukan kesempurnaannya, hanya Yesus yang sempurna. Saudara mau pindah-pindah gereja di Kerawang, gini gak ada yang sempurna. Udah sini aja, mau jangan pindah-pindah ya. Bilang sebelahnya, jangan pindah-pindah. Itu gak berani sih.
Ya, kan saya tahu nih di jemaat ini saya tahu nih ada yang dulu di loncat di kaki sana, kaki sini saya tahu itu aja. Ada di perahu mana gitu, ada di kapal tongkang mana. Makanya Bapak Ibu pada pagi hari ini begini, jangan jadi penghibur gereja, jangan jadi pemanas gereja. Harusnya jadi gereja sejati. Amin. Iya. Kemarin ada orang bilang gini, Pak Pendeta, jemaat saya ini orang kaya banget nih, dia keluar. Saya bilang begini buat dia, biasa bos, di gereja tuh biasa ada yang masuk, ada yang keluar. Kok saudara nggak amin sih? Tuh ini khotbah esensi loh, betul. Saya baru menjelang baru kalah saya dengan Pak Sam lebih senior dari saya. Saya baru 4 tahun jadi gembala, Pak. Saya gembala, jadi makanya dari pulang sini cepat, saya mesti pengembalaan saya nanti, Pak. Itu aja. Saya baru 4 tahun jadi gembala, gitu aja. Nggak ada tampang gembala lah, gitu aja. Pak Sam, saya mesti belajar hormat dengan Pak Sam. Jadi gembala gitu ya. Saya jadi gembala karena saya udah tahun ini ke 24 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kebanyakan saya kan mentor orang, Pak ya. Saya penguritin orang gitu ya. Saya dorong orang untuk maju gitu aja. Bayangin Bapak Ibu, sekarang luar biasa. Senang banget, bangga. Kemarin ketemu tuh, minggu kemarin. Ketemu Pak, maaf Pak. Ketemu nih pengusaha yang luar biasa. Lalu saya dorong jadi kepala sidang. Kerjaannya ngerokok, kerjaannya minum. Lalu istrinya bilang begini, nggak mungkin. Lalu suaminya bilang gini, Pak Riki bagaimana saya mau bertobat, istri saya begini. Nggak apa-apa Pak, tinggal dibalik aja, nggak apa-apa, tenang aja, itu aja. Begini nggak esensi, cuma dibalik aja gitu aja. Sekarang jadi gembala, minggu depan saya habiskan Pak. Waduh Pak, luar biasa, tukang main judi lagi, aduh. Terus apa aja lagi, terus jemaat bilang begini, Pak Pendeta bagaimana kamu habiskan manusia kayak begini. Nggak apa-apa, saya yang bemper dia. Saya pasang badan buat dia. Ternyata kenapa? Sekarang dia tinggalin rokoknya, minumnya, judinya. Luar biasa. Lalu dia tanya sama saya, Pak Riki yang jadi gembala? Enggak, kamu yang jadi gembala. Pak, ntar orang gak percaya, ada Riki Semen. Pasang badan. Pak, kalau saya dihajar-hajar sama gereja lain, Riki Semen di depan kamu. Tenang aja, sesuai dengan marga saya, Semen. Gereja ini kalau nggak ada marga saya nggak bisa jadi. Iya. Betul nggak Pak? Iya. Ini semen loh, keras loh. Iya. Waktu papa saya meninggal, adik-adik papa saya itu saya bilang gini, lo tau nggak marga lo artinya apa? Semen. Artinya apa dong? Keras. Makanya bapak lu keras kepala, biarpun dosen sekolah kita, Tuhan Yesus. II saya tuh luar biasa, II saya. Saya langsung bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Memang Pak Arifin juga, Pak Timotius Arifin bilang ini, hey, you punya nama, marga keren lah. Karena kenapa? Itu seperti suku Isakar yang bisa baca waktu. Hey, tapi suku itu agak keras, tapi luar biasa. Makanya saya beritahu kepada saudara, hari ini ganti cara pikir saudara. Amin. Saudara pemenang. Amin. Amin. Yes. Sekali lagi, ketiga kali, keempat kali saya ngomong, jangan pindah-pindah, sini aja. Ya, kalau ada yang pindah-pindah kasih tahu saya. Saya dengan cepat pindahkan, saya akan selesai. Pindahkan tas, silakan. Nah, ini dia. Iman seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Halo. Itu iman. Saya beritahu, ada orang beriman diajar untuk memuaskan hawa nafsunya. Tapi iman dipakai untuk mempercayai supaya saudara menjadi dan mengikuti kehendak Tuhan lebih kuat. Amin. Harus Pak, harus Bu. Yang terakhir, iman mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita, keuangan, kesehatan, dan keluarga kita. Katakan amin. Iman itu untuk mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan yang namanya kehendak Allah dalam kehidupan kita dengan materi atau semuanya. Kita tinggal pencet tombolnya, bang! Iman Kristus dalam kita bergerak dan saudara punya inisiatif yang luar biasa. Amin. Dan terakhir khotbah saya, ini dia, pindahkan peperangan iman. Boleh keluarkan semuanya, sekali lagi. Yang pertama, saat kita berpegang teguh pada apa yang kita percaya, yaitu apa yang Tuhan katakan, tidak terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan rasakan. Setuju? Ya.
nggak terpengaruh dari apa yang kita lihat dan rasakan. Dan terakhir, saat perkataan iman kita tidak berhenti atau berubah walaupun keadaan dalam belum berubah seperti firman Tuhan katakan, tapi tetap saudara harus beriman. Amin. 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 Ya, melangkah lagi saudara. Saya percaya bahwa hari ini saudara harus ganti mindset saudara. Iya. Saya beritahu bahwa saudara, ada gereja mengajarkan begini Pak, saya nggak tahu tuh. Jadi kalau di pameran mobil didoain gitu, Tuhan kayak berdoa, Mercy ini pindah ke rumah. Itu jadi ikut itu ternyata kayak begitu. Ya, Mercy itu mesti ditabung, dibeli gitu aja, bukan didoakan. Ya, bagaimana Pak Andi? Ayo oke. Banyak jemaat yang bilang sama saya, begitu bagaimana? Iya, selama saya sekolah teologi sih nggak ada yang begitu. Iya, bagaimana? Kami berdoa Tuhan supaya TV ini pindah ke rumah kita. Tunggu, diborgol loh. Dibayar di kasir. Halo, setuju? Setuju. Makanya saya beritahu saudara, hari-hari ini ganti cara pikir saudara. Cara datang ke Tuhannya itu tetap sama, tapi cara pola pikir kita harus ganti. Betul nggak Pak? Ganti. Saya challenge buat saudara pada pagi hari ini, saya mau katakan buat Pak Sam. Selektif lah panggil pengkhotbah. Iya Pak? Iya, selektif. Iya. Saya dari dulu Anda tahu, saya bukan pengkhotbah yang bikin senang jemaat. Pak Sam tahu, Pak Andi tahu kan, Bapak tahu, Bapak ini. Saya pengkhotbah di mana-mana nggak pernah Pak. Saya pendeta yang nggak menyukai untuk orang kita khotbah, orang suka nggak ada urusannya. Saya pernah di khotbah 2018 Pak, 7 kali khotbah, 3 kali khotbah saya di rem. Dia panggil Suset Hating, tahu Suset Pak ya? Kita keluar, Suset bilang begini, hey Ricky, kenapa you bukan, saya masih khotbah. Saya bilang gini, saya panggil dia madam. Hey madam, sebenarnya saya masih khotbah. Tahu diganti katanya dia. Ternyata waktu dia ganti saya Pak, Suset khotbah lebih keras. Haleluya. Lalu semua teman-teman telepon saya, Pak Ricky, itu dia. Enggak. Saya katakan begini, jemaat sekarang harus dilatih begini. Waktu di tempat ini, tempat pelatihan. Ya. Tapi waktu keluar dari pintu ini, saudara sedang dilatih berjuang secara iman. Betul tak? Kasus kita kan dari dulu begitu, salahkan gereja. Oh, saya bergereja di situ kok saya jadi miskin. Hei, gitu aja. Iya Pak ya. Sehingga gereja ini nggak bertumbuh. Hei, pertumbuhan itu urusan saudara dengan Tuhan. Saudara mau growing, bertumbuh. Saudara mau kaya, kerja, berdoa. Amin. Saya percaya berkat datang setiap saat, tapi mujizat tidak pernah datang setiap saat. Pelajari baik-baik. Jadi saya beritahu buat saudara, saya tutup khotbah saya. Saya beritahu buat saudara, saya pesan, saya sangat dekat sama Pak Sam. Selektif lah panggil pembicara. Betul gak Pak Andi? Selektif. Supaya membangun kita. Ya Pak ya? Supaya enggak, jangan cuma bikin senang-senang. Ini jemaat di sini bukan jemaat yang biasa-biasa. Jangan cuma khotbah berkat-berkat, jangan ajarin kita. Betul gak Pak? Udah, tinggalkan gitu aja. Udah gitu aja. Ada orang pengkhotbah bilang gini, saudara pulang jadi kaya. Jemaat bilang, bagaimana cara kayanya bos? Gitu aja. Mau belajar jadi kaya, tanya Pak Andi. Mau belajar kebenarannya, belajar Pak Sam. Seimbang. Balance. Saya diundang full gospel Pak, bicara tentang keuangan. Saya ganti Pak. Saya ganti begini, saya khotbahkan tentang building spirit. Saya bilang, saya panggil ketua full gospelnya, Bapak Ibu, saya ngomong cuma 15 menit, tapi 15 menitnya dia, karena dia udah ahli dalam hal ini. Makanya kalau panggil pengkhotbah, yang ahlinya di situ, jangan ngarang-ngarang. Amin. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7 ya. Amin. Sampai keturunan 12. Amin. Sampai keturunan beribu-ribu. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan dulu. Let's pray, kita lanjut berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik buat kami Bapa.
Saudara tetap posisi menyembah, gak perlu lihat kanan kiri. I love you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya. Engkau baik buat kami. Engkau luar biasa. Ya labu shandara labake abo. Haleluya. Kami sembah Engkau. Engkau Raja buat kami. Haleluya Bapa. Dari kursimu sembah Dia. Haleluya. Ya dalam Masianamu. Jesus, I believe in Lord. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Hilang Masianamu. Kami panggil namamu Yesus. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia, jangan diam dari mulutmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus turun buat kami. Mari kami percaya Tuhan bakar tempat ini dengan api-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir. Yes Lord. Iya nama korala papa syaka nama angkat suaramu dengan iman. Mari angkat kedua tanganmu. Mari tepuk tangan buat Raja yang segala Raja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Raja yang tidak bisa dikalahkan Tuhan. Bahwa kerajaan-Mu tetap tegar di bumi ini Bapa. Terima kasih. Haleluya. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan. Memberkati. Memakai tangan dengan kecajaman-Mu Tuhan. Buat Bapak Gembala kami yang terkasih Pak Sam Tuhan. Kau berkati suami, istri, dan anak mereka. Usaha mereka, pelayanan mereka dikerjakan, ada sebuah terobosan dalam keberhasilan dalam mereka. Dan kami berdoa buat Pak Andi, suami istri, dan semua wakil tempat ini, jemaat yang hadir, worship leader, singer, soundman di belakang, sekolah minggu, guru sekolah minggu, asyir, pendua syafaat, kau berkati. Pak Liam dan Bu Susan yang hadir bersama kami, kau berkati. Dan kami percaya gereja ini sedang masuk di new seasonnya Tuhan. Tuhan, kami percaya musim baru di tempat ini. Musim baru, Ria, nama Kura, Basyeka, nama Kara, nama Sandara, nama Bakushia, nama Kami percaya mengalir dari yang paling depan sampai yang belakang.
mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di nama mengalir. Yes. Mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh kami terbakar lagi kembali. Amin. Kami mulai on fire lagi kami Tuhan. Amin. Kami letakkan api mesbah di tempat ini. Ya. Kami patahkan segala roh-roh yang api asing dari tempat ini dalam nama Yesus. Yang ada adalah api mesbah di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Raja. Sekali lagi tepuk tangan buat Raja. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Tuhan tidak pernah selesai tempat ini. Kami percaya kesembuhan milik kami, kemenangan milik kami, pengharapan milik kami. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, tepuk tangan dan katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara.